kabar Bu Yuni hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Yuni, sesuai dengan kesepakatan kita semalam ya, saya akan masuk ke kelas Bu Yuni, akan melaksanakan observasi bagaimana Bu Yuni dalam mengajar. Tetapi sebelumnya saya akan melakukan tahap pra-observasi dulu ya Bu Yuni ya. Di mana nanti ada beberapa bagian yang saya lihat nanti di dalam pra-observasi yang Bu Yuni lakukan. Saya mau bertanya-tanya sedikit ya tentang yang bagaimana Bu Yuni besok mengajar. Boleh ya Bu Yuni? Boleh. Ya, alhamdulillah. Apa yang Bu Yuni tampilkan besok atau apa yang Bu Yuni ajarkan besok di kelas Bu Yuni? Rencana saya pembelajaran IPAS itu materinya tentang bab 5 tentang daerah tempat tinggalnya. Baik Bu Yuni besok ngajar kelas 4 ya, kelas 4 yaitu mata pelajaran IPA tempat tinggal, daerah tempat tinggalnya ya. Nah, itu besok tujuan pembelajaran yang Bu Yuni terapkan besok ya. Seperti apa nanti tempat tinggal mereka pada dahulu dan sekarang. Oh begitu ya Bu Yuni. Dalam besok itu saya melihat observasi Bu Yuni, apa ya aspek yang harus Bu Yuni lihat dari pembelajaran Bu Yuni, atau pengetahuan apa ya yang Bu Yuni nilai dari pembelajaran besok? Oh, nanti akan ada saya rancang sebuah berbentuk kelompok. Nanti saya akan nilai kerjasama mereka, hasil dari kerja mereka, seperti itulah contohnya. Jadi Bu Yuni bisa membuat kelompok ya Bu Yuni ya, berdiskusi. Bu Yuni berdiskusi, terus Bu Yuni mungkin mendiskusikan ke depan hasil kerja kelompok Bu Yuni ya. Ya, ada lagi nggak yang Bu Yuni nilai di dalam kerja kelompok di hari itu? Ada sepertinya. Nanti kami akan membuat masing-masing kelompok nanti ada wakil untuk maju ke depan, berbicara tentang tempat tinggal mereka gitu. Begitu ya Bu Yuni ya. Ya Bu Yuni, mudah-mudahan besok kita menerapkan pembelajaran dengan maksimal ya Bu Yuni ya. Terus anak-anak bisa nanti menerima pembelajaran kita yang Bu Yuni terapkan besok. Terus mungkin anak-anak mungkin lebih aktif lagi. Kalau saya boleh tahu media apa ya yang Bu Yuni gunakan untuk besok? Banyak media yang akan saya gunakan, contohnya nanti pas kami pakai infokus, ada surat yang menunjukkan daerah tempat tinggal seperti itu. Berarti media itu membuat daya tarik anak-anak ya Bu Yuni ya. Jadi pengetahuan anak-anak mau kembang di sana, mereka melihat langsung semangat lagi nanti. Lebih semangat lagi. Baiklah Bu Yuni ya. Mungkin nanti saya akan masuk ke kelas Bu Yuni ya, melakukan observasi ya. Saya akan melihat bagaimana semangat anak di dalam belajar ya. Terus setelah nanti kita melaksanakan observasi, kita berbincang-bincang, setelah itu mengadakan pra-observasi lagi ya Bu Yuni ya. Mudah-mudahan anak-anak lebih semangat ya Bu Yuni ya, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang Bu Yuni berikan kepada anak ya. Demikian ya Bu Yuni ya hasil pra-observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bu Yuni ya. Semangat dalam mengajar, bergerak ya Bu Yuni ya. Oke, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum. Sudah dibuka bukunya halaman 134. Siapa semuanya yang tidak datang? Aditya, Sobel, dan mereka bertiga lagi sakit. Oh iya, kalian boleh selesai. Pak, dia sakit ya? Kenapa? Tadi aku bilang semalam. Nah, oke, kita mulai pembelajaran tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Ya, kemarin kita sudah belajar detektif alam, yaitu mencari harta karun. Masih ingat harta karun apa yang kamu cari? Jagung,
Oke, kelompok 4 ya cabai, lele, terus kelompok 4 bawang putih, jagung, ikan bandeng. Kelompok 5 apa lagi? Ya, oke, berarti itu adalah kekayaan alam yang kita punya ya. Oke, sekarang kita sudah tahu apa aja kekayaan alam yang kita punya. Dan bentang alam, masih ingat bentang alam? Apa aja bentang alam yang ada di Indonesia? Oke, dataran tinggi, rendah, pantai. Kalau untuk dataran tinggi biasanya mata pencahariannya itu apa? Kalau mata pencahariannya saya? Ayo, kalau padi, persawahan ya, dataran tinggi dulu ceritanya. Apalagi selain padi dan sawah, apalagi? Pencaharian penduduk di sana yang bisa mereka cari pertanian apa aja? Padi, jagung, cabai, tomat. Apa tadi yang bilang bawang ada ya? Nah, bawang itu untuk dataran tinggi atau pertaniannya. Kalau untuk dataran rendah, misalnya apa? Sawit. Terus apa lagi? Dataran rendah apa? Adalah perikanan ya, perikanan. Contohnya ikan apa? Ikan lele, ikan bandeng, atau peternakan ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Kalau pantai biasanya itu para apa? Para nelayan. Selain nelayan di pantai juga ada apa? Ya, atau orang-orang yang usaha berjualan seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat di sana. Di halaman 138 ada 2 orang anak. Mereka lagi di mana tuh? Di pasar. Pasar itu tentang alamnya apa nih? Dataran rendah. Mata pencaharian mereka adalah berdagang. Ya. Kalau mata pencaharian jasa, contohnya apa jasa? Ojek, apa lagi? Derman, apa lagi? Jasa itu orang yang memberikan jasa. Contohnya adalah ibu guru. Selain ibu guru siapa lagi? Dokter, polisi, dan sebagainya, pengacara ya. Nah, kalau untuk industri kerajinan, ayo, seniman, apa lagi kerajinan? Kerajinan yang kalian pakai di badan kalian. Penjahit, habis itu apa lagi? Oh, kalian? Oh, kerajinan ya, boleh. Kerajinan membuat batu bata ya. Kalau peternakan, peternakan ayam, oke, boleh. Apa lagi? Sapi, ayam, dan sebagainya. Kalau perdagangan, perdagangan apa? Jual sayur, oke, apa lagi?
139. Halaman 139. Oke dong. Ya. Kali ini kemarin kita sudah kalian sudah ikut tantang untuk mencari harta karun. Nah sekarang ibu tantang maju terus pantang mundur. Nah seperti yang ada di depan kamu. Di depan kamu ada ular tangga. Nih, ular tangga ini maju terus pantang mundur dua-duanya. Di sini juga ada kertas kartu ya, duduknya. Kartu saat nanti kamu mengocok dadu atau memainkan dadu, jika berapa angka yang keluar berarti kamu letakkan ionnya di situ. Kalau angkanya 1 letak di angka 1. Kalau nanti kamu main lagi keluar angka 2 berarti hitung 2 kali langkah. 1, 2. Keluar angka 3 hitung langkahnya 3 kali. Keluar angka 4 hitung langkahnya 4. Keluar angka 5 hitung langkahnya 5 sampai finish. Jika nanti kelompoknya yang selesai berarti kalian dapat bintang. Ya, paham sampai di situ? Nah, yang maju nanti 1 dan 2 orang. Pemain 1 yang mainkan ini, main, kocok, letak, jatuhkan yang sebelah sana. Lihat keluar nomornya. Nah, pemain yang 2 yang tegak di sini ngambil kartu. Di sini ada soal-soal yang akan kalian jawab di kartu ini. Jika soal ini terjawab, boleh kocok lagi. Tapi jika tidak terjawab, kamu duduk. Silakan kelompok lain lagi yang maju. Ya. Nah, nanti kelompok yang 1 orang kocok ini, yang 1 lagi berdiri. Baru ambil kartunya. Setelah ambil, kasihkan ke ibu dan ibu bacakan kira-kira apa soal yang harus kamu jawab. Ya? Perlu bantuan nggak? Atau kamu yang kocok sendiri, setelah kocok keluar angka, letakkan dadu baru ambil ini. Ya? Yang menjawab soal yang mengocok ini. Ya? Paham sampai di situ? Paham, ada pertanyaan? Tidak? Bantu jawab tidak boleh. Nah, bantu masuk ibu tadi, bantu ambil kartu. Kalau nggak perlu nggak, kalau nggak kamu kocok. Tentukan ini dadunya. Berapa angka yang keluar letakkan. Baru ambil kartunya. Mau seperti itu aja? Oke, berarti satu-satu aja yang tampil ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Iya. Sebelah sini kocoknya ya. Oke, silakan kocok dadunya. Nggak boleh dilihat, kocok langsung jatuhkan keluar. Nomor berapa? Nomor, lihatkan ke kamera nomor. Oke, silakan letakkan. Letakkan ke nomor 5. 1. Oke, silakan ambil kartunya. Sini. Oke, arah ke sana. Arah ke sana mukanya. Sebutkan satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam. Ya. Ya, halnya apa? Ya, apa yang kamu lakukan untuk menjaga kelestarian alam itu? Ya, dirawat. Apa yang kamu lakukan sayang? Kegiatannya loh. 1, 2, 3. Duduk, tidak bisa jawab ya. Kita letakkan ke bawah ya kartunya. Oke, kelompok 2 ketuanya. Ayo Pak. Silakan kocok dadu. Setelah diambil lihat dadu kamera ya.
Oke, kita bacakan ya, dengerin. Jika kamu tinggal di daerah pegunungan, kira-kira apa ya kekayaan alam yang ada di sana? Sebutkan 3. Oke, tambahan. Sama aja, pesawat aja. Terus satu lagi, kalau kamu tinggal di daerah pegunungan, kekayaan alam apa yang ada di sana? 1, 2, 3. Silakan duduk. Pokok 3. Dia kasih kamera ya, itu. 2. Oke, ambil kartu. Letakkan dulu pionnya di angka 2. Kita main apa ya? Main apa namanya? Kalau dia lepas di pion kamu, kita kita keluarkan dia, balik lagi keluar ya. Biar sebut ya. Iya, kayak main ludo ya. Dicucit, hati-hati loh. Iya, si pionnya dicucit. Iya, ulang lagi dari awal. Enggak. Soal. Sebutkan 2 kekayaan alam yang terdapat di daerahmu beserta manfaatnya. Sawit, Bu. Oke. Dari minyak. Oke, mantap. Sawangan, Bu. Agar bisa dijual di pasaran. Oke, kocok lagi dadunya. Pelan, nanti rusak. Satu kucing ya. Bye-bye. Oke. Nah, jika kamu tinggal di daerah pesisir ini pantai, kira-kira apa kekayaan alam yang ada di sana? Nelayan, Bu. Ya, selain apa? Nelayan ada apa, Bu? Nelayan ikan, Bu. Terus apa lagi? Sebutkan 3 nih soalnya. 1, 2 lagi. Pertanian, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Pertanian apa di pantai? Pertanian kayak petai gitu. Ada, Bu. Salah. Pantai ya, betul. Tadi ada temannya yang jawab ada. Iya, apa? Ada, Bu. Satu lagi, Bu. Perempuan. Salah. 1, 2, 3. Duduk. Kelompok 4, silakan. Pelan aja, jangan kuat. Ya, Bim. Oke, nomor 3. Oke, bye-bye. Silakan ambil kartu. Oke. Ada gunung meletus melanda. Kamu harus mundur 2
Hafiz, benar. Menurut Bapak kenapa? Satu, dua, tiga. Silakan duduk. Kelompok satu. Ayo, belum ada sampai finish nih. Karena itu mana biarnya? Oh, punya kamu. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ambil satunya. Oke. Gampang nih. Sebutkan 3 bentang alam. Bentang alam. Salah, silakan duduk. Oke, kelompok 2. Ya, kacau dulu, kacau. Oke. Oh, 3. Mana dianya? Katakan dianya di angka 3. Ya, hitung 1, 2, 3. Oke, ambil. Dengarin ya. Tahukah kamu jeruk ada berbagai macam jenis. Sebutkan minimal 2 jenis jeruk yang ada di Indonesia. Oke. Dokter lagi bio apa dadunya? 4, tambah 4. Ayo hitung. Oke, ambil lagi. Oke. Wah, mantap. Sore, sedang musim panen. Kamu memutuskan untuk tinggal dan menikmati hasil panen. Lewat 1 giliran, main lagi. Itu gimana? Oke, tambah ambil lagi kartunya. Berapa lagi? Pagi aja nih. Seribu. Sebutkan 2 contoh oleh-oleh khas daerahmu. Ya. Oke. Oke. Main lagi. Oke, jalan. 1. Oke, ambil lagi kartunya. Wah, ini dimenangkan kelompok 2 sepertinya ini. Berikan 1 contoh penampakan alam yang mempengaruhi potensi kekayaan alam suatu daerah. Berikan 1 contoh penampakan alam atau bentang alam yang mempengaruhi potensi kekayaan alamnya. Satu, 2, 3. Oke, kelompok 3. Satu, mana dianya? Dianya, oke, tuncit ya. Oke, aduh. Bye-bye. Kelompok lagi. Kasihnya. Oh, kosong. Berarti bonus jalan lagi. Apa tuh? 4. Oke, maju. Oke, ambil kartu. Oke, dengarin ya. Cek pertanyaan yuk. Nah, bambu bisa digunakan sebagai peralatan makan, alat musik, sampai perabotan rumah. Benar atau salah?
Benar, contohnya satu. Oke, benar. Salah ya, ada tadi peralatan makan, musik, sampai perabotan rumah. Nah, berarti contohnya itu di antara tiga itu. Ya, peralatan makan, alat musik, sampai perabotan rumah. Contohnya, satu, dua, tiga. Oh, jangan disebut nanti mana tahu kelompok lainnya dapat ya kan? Nah, lanjut. Nyebutnya sama antar kelompok kamu aja. Kenapa bapak soal itu nanti? Lanjut kelompok 4. Yo. Penyumbang. 2. Oke, mana pionnya? Oh, yang dikunci tadi ya. Oke, ambil kartunya. Tahukah kamu sumber daya biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Apa sumber daya biotik di daerahmu? Satu, hah? 2, 3, gerakan dulu. Kelompok 5. Ayo, ada biotik, ada abiotik. Nah. 5, mana bionya? Benar, satu. Letakkan yang kelima. Oke, baik-baik kelompok 3. Waduh, seru nih. Wih, mantap. Terima kasih sudah berusaha. Kamu boleh maju 3 langkah. 1. Oke, mainkan lagi. 2. Para nelayan sedang melaut dan kamu memutuskan untuk ikut di kapal mereka. Kamu bisa maju 1 langkah. Oke, mainkan. 4, ayo hitung. 1. Oke, ambil kartunya. Sebutkan satu hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam. Sebutkan satu hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kelestarian alam kekayaan kita. Alah, silakan dulu. Kelompok 1. 3. Oke, masuk ke angka 3 itu 1, 2, 3 depannya. Hampir saja. Oke. Lanjut. Jika kamu tinggal di daerah pegunungan, kira-kira apa ya kekayaan alam yang ada di sana? Sebutkan 3. Oke. Satu, 2. Oke, satu lagi. Ya, buah apa yang biasanya di pegunungan? Ada kelapa ya? Oke, benar. Satu lagi. Betul. Ya boleh di kelapa di pegunungan ada juga nah. Asal benda ada dan tinggi juga ada.
Satu. Hah? Apanya ikan? Satu. Ada sertifikat? Tidak ada. Salah, silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 2. Satu. Mana punya kamu? Oke. Ini satunya. Maju sayang. Jika kamu tinggal di daerah pesisir, kira-kira apa kekayaan alam yang ada di sana? Ya, bukan 3. Kekayaan alamnya. Ya. Apa aja? Satu. 2. 3. Silakan duduk. Kelompok 3. Lima. Ada punya naik? Oke, baru masuk. Alir. Ada gunung meletus. Kamu harus mundur 2 langkah ke kanan. 1, 2 mampir. Duduk. 4. Hah? Kenapa? Ya, dulu bagus 3, dulu bagus. Nanti panas kursinya. 5. Oke, mana pilnya? Oke, maju. Oh iya, 5 kunci. Semua sumber daya alam tidak akan pernah habis. Benar atau salah? Benar. Menurut kamu kenapa? 1, 2, 3. Lanjut kelompok 5. Mana? Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 4. 4, 5. Dengarin. Sebutkan 3 bentang alam. 1, 2, 3. Langsung dengerin ibu berarti. Lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Bye bye. Ya kamu ini. Benedict. Tahukah kamu bahwa jeruk ada berbagai macam jenis? Seperti 2 jenis jeruk yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. Oke.
Oh nih, sedang musim panen. Kamu memutuskan untuk tinggal dan menikmati hasil panen lewat satu lira. Ayo main lagi. Maju. Bisa. Maju. Mantap tuh. Tiga langkah lagi. Wah, Kan lagi kan? sebutkan dua contoh oleh-oleh khas daerahmu. Bonus Pak. Oke, mainkan lagi. Berikan satu contoh bentang alam yang mempengaruhi potensi kekayaan alam suatu daerah. Satu, tiga. Aduh, lanjut kelompok tiga. Hati-hati nih, kamu ini kena kunci sepertinya kamu nih. Ada tiga. Berapa? 5. Ayo, mana pilih 3? Ya, dekat yang kelima. Dua. Lanjut ya. Bonus berarti, maju lagi. 4, silakan. Mainkan pionnya. Bambu bisa digunakan sebagai penata makan, alat musik, sampai perabotan rumah. Benar. Contohnya, iya bukti kayu. Mainkan lagi. Silakan jalan. Sumber daya biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Ya, biotik itu tumbuhan dan hewan. Apa sumber daya biotik daerahmu? Mudah sekali daerah kamu. 1, 2, 3, silakan duduk. Kelompok 4. Kelompok 4 cuma 3 orang ya? Siapa yang ada? 1? Oh iya, wadah sama? Oke. Wah, hati-hati nih. Suhunya maju nih. Ya. Lima. Ada pada kamu? 2, 3, 4, 5. Udah, pakai 12 ya? Ini dia semua nih. Nggak sampai dia mencari ya. Oh, mantap ya. Ini dia ambil. Terima kasih sudah berusaha. Kamu boleh maju 3 langkah. Oke, silakan duduk. Lanjut. Kelompok 5. Seru nih, kayaknya saingan yang mau tuncit nih kayaknya nih. Yang mainin. Yang mana punya Fatih? Karena nelayan sedang melaut dan kamu memutuskan untuk ikut di kapal, kamu bisa maju 1 langkah. Oke, kelompok 1. Wah, satu lagi nih. Tunggu maju nih kayaknya nih. Oke, sebelum itu. Oh, di bawah mereka. Kasihan.
Oh, sebutkan satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam. Tadi kami ibu saya. Jika kita menebang, kita tanam lagi. Contohnya nebang apa nih, buat pohon apa nih? Ya, oke, supaya tidak banjir atau punah. Oke, lanjut oke. Satu. Nanti satu lagi. Jika kamu tinggal di daerah pegunungan, kira-kira apa ya kekayaan alam yang ada di sana? Oke. Boleh. Ya, boleh. Lanjut ya. Lanjut lagi. Satu. Pelan-pelan dia jalannya kayak apa? Oke. Sebutkan dua kekayaan alam yang terdapat di daerahmu. Apa manfaatnya? Oke. Lanjut lagi. Jika kamu tinggal di pesisir, kira-kira apa ya kekayaan alam di sana? Ada ikan? Yes. Selain ikan. Hampir ya. Ada benang meletus. Ada kunci tuh. Oh, belum jalankan. Oke, duduk. Ada nomor dua. Iya, satu. Oke, duduk. Kelompok tiga. Dulu dia jawab dulu. Jawab dulu, kalau bisa jawab main lagi. Semua sumber daya alam tidak akan pernah habis, benar atau salah? Benar. So, mengapa menurut kamu itu? Kenapa dia tidak pernah habis? Hah? Iya. Mainkan lagi, dapat satu pion. Ayo main lagi. Dimenangkan oleh kelompok. Stop ya, selesai permainan kita. Dan, oke, silakan duduk. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9, nama saya Yuliati, dan pada saat ini kami melakukan pasca observasi terhadap teman sejawat. Saya akan memperkenalkan teman sejawat saya, yaitu Bu Yuni, kebetulan mengajar di kelas 4, dan Ibu PT, Bu Adeni Suryanti, pada hari ini hadir untuk menyaksikan hasil dari coaching kami terhadap observasi pembelajaran. Terima kasih, itu aja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini kan Bu, kami melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita berjumpa kembali pada sesi observasi pada hari ini Bu Yuni ya. Semalam kita sudah ada mengadakan pertemuan pra-observasi pembelajaran. Terus saya juga sudah melihat
observasi pembelajaran yang Bu Yuni lakukan, dan sekarang kita berbincang-bincang sedikit ya Bu Yuni ya tentang pasca observasi. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan terhadap observasi pembelajaran yang Bu Yuni lakukan ya. Alhamdulillah. Baiklah Bu Yuni, pada sesi hari ini ketika saya masuk ke kelas Bu Yuni, saya ingin memberikan sedikit refleksi terhadap observasi yang Bu Yuni lakukan. Ya Bu Yuni ya. Terus saya juga melihat Ibu Yuni sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Yuni lakukan ya. Di mana tujuan pembelajaran kemarin yang saya lihat yaitu menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Bu Yuni ya. Dan bagi saya itu saya melihat itu sudah sangat menarik saya lihat. Dan Bu Yuni sudah tercapai di tujuan pembelajaran Bu Yuni semalam, saya lihat sudah tercapai. Tetapi ada sedikit yang saya lihat di sana. Saya koreksi sedikit ya Bu Yuni ya. Namun Bu Yuni, anak-anak tersebut masih ada yang kurang aktif. Iya. Yang kurang aktif Bu Yuni, mereka kurang. Ini kenapa ya anak ini kok kurang aktif di dalam pembelajarannya gitu ya? Mungkin mereka tidak percaya diri mungkin Bu Yuni ya. Semalam itu mungkin dia tahu tetapi dia kurang percaya diri sehingga mereka tidak Bu Yuni bertanya dia ternyata. Terus dilihat area pengembangan Bu Yuni, di area pengembangan ini yang kita inginkan yaitu ada area pengembangan pengetahuan dan area pengetahuan keterampilan. Semalam saya lihat kan anak Bu Yuni bertanya di mana tempat daerah kita ini nak. Terus Bu Yuni ada atlas Bu Yuni ya, medianya ada atlas ya. Jadi ini Bu daerah ini berapa provinsinya Bu, berapa provinsinya nak. Ini ada sekian Bu. Jadi saya lihat anak antusiasnya sangat terpacu dalam tubuh Yuni adalah media pembelajarannya ya. Terus di sana saya lihat tujuan pengembangan dalam makanya pengetahuannya itu sangat tercapai dari sana. Terus dari area keterampilannya tadi saya sudah bicara kepada Bu Yuni, ada sebagian anak yang kurang percaya diri terhadap pembelajarannya ya Bu Yuni ya. Namun nanti kita berbicara lagi apa itu penyebabnya ya. Terus saya juga tadi melihatnya Bu Yuni sudah membuat media pembelajaran yang begitu menarik ya, sehingga anak fokus di dalam pembelajaran yang Bu Yuni lakukan. Terus Bu Yuni juga sudah menguasai kelas saya lihat. Alhamdulillah ya. Tindak lanjutnya nih Bu Yuni terhadap pembelajaran kita suatu saat nanti ya. Pembelajaran saya inginkan Bu Yuni nanti di pembelajarannya lagi lebih memilih media pembelajaran nih Bu Yuni. Media pembelajaran yang menarik bagi anak sehingga sehingga anak yang kurang aktif tadi termotivasi bagi dirinya ya kan. Terus Bu Yuni mungkin bisa membuat video-video tentang pembelajaran yang aktifnya bagaimana sih. Itulah tujuan dari kita Ibu Yuni mengadakan pasca observasi ya. Jadi Bu Yuni ya. Baiklah Bu Yuni, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Yuni tentang refleksi diri Bu Yuni ya. Iya, saya mau bertanya, setelah Bu Yuni melakukan observasi pembelajaran, pasti ada kesan dan kesannya Bu Yuni terhadap pembelajaran Bu Yuni. Kira-kira Bu Yuni, kesan apa yang Bu Yuni dapatkan pada saat observasi pembelajaran kemarin? Kalau biasanya kan saya kalau mengajar tidak ada yang melihat gitu ya Bu. Iya benar. Dan kemarin kebetulan pula ada tamu yang melihat ya gitu kan. Akhirnya ya saya merasa agak gugup. Tapi dengan itu gugupnya sebentar aja. Iya. Karena kan kita sebagai guru juga harus profesional ya Bu ya. Jadi walaupun saya gugup tapi saya senang karena setelah saya melaksanakan pembelajaran saya nantinya akan ada yang memperbaiki gitu kan misalnya. Jadi saya tahu apa kesalahan dan apa yang harus kita perbaiki. Jadi kan kita semakin
ada ilmunya gitu ya kan, dengan adanya tamu yang datang lagi. Iya benar. Jadi Bu ini merasa senang ya saya melakukan konsultasi kemarin Iya, ya. Walaupun senang. awalnya Karena sebelumnya kan dengan kepala sekolah juga pernah ya Bu ya. Iya. Jadi ya duduknya hanya sebentar pas saja. saat melihat saya gitu kan, kaget gitu kan. Iya Bu Yuni, setiap orang memang kalau setiap ada tamu pasti gugup Iya. itu sebagai apa kita pembelajaran kita kepercayaan diri kita di sana ya Bu Yuni ya. Iya, berarti kita Bu Yuni merasa senang ya. Iya. Baik, lalu ini ada pertanyaan saya lagi Bu Yuni. Pas waktu pembelajaran, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, seperti RPP pembelajaran, seperti langkah-langkahnya, kan langkah-langkahnya kan ada pembukaan, ya, ada kegiatan inti dan penutup. Apakah sudah tercapai kira-kira? Kalau menurut saya saat observasi pelajaran sudah tercapai, baik itu kegiatan pendahuluannya, inti ataupun penutup ya Bu ya. Di bagian pendahuluan kan saya pertama-tama sekali kami memberikan aksen doa dulu ya, baru aksen, setelah itu ice breaking. Jadi dengan ice breaking itu anak-anak termotivasi, oh kayaknya lebih semangat lagi dia dengan ice breaking yang saya berikan dulu kan. Jadi Bu ini sudah merasa puas ya? Iya, merasa puas, walau sebenarnya saat pembelajaran ada juga sih yang anak yang kurang aktif, karena di kelas saya itu memang ada satu orang anak yang apapun nggak mau Bu, dia suruh ke depan nggak mau, memang dari kelas satunya seperti itu. Ada satu orang yang seperti itu. Kalau ditunjuk nanti nunduk kepala seperti itu. Iya, mungkin ada sesuatu kayaknya walaupun dia kurang aktif atau kurang percaya diri terhadap pembelajaran itu. Tapi menurut saya sudah sesuai dengan tujuan. Iya, berarti Bu Yuni sudah mengajar semalam sudah sesuai dengan langkah-langkah atau rencana pembelajaran yang Bu Yuni buat ya Bu Yuni ya. Dan selanjutnya nih Bu Yuni, apa sih yang menarik bagi Bu Yuni? Pasti ada hal-hal yang menarik Bu Yuni, sehingga Bu Yuni masih teringat di sana nih, hari ini semalam saya ada mengajarkan ini ya kan, jadi hal itu menarik bagi Bu Yuni. Apa sih yang menarik bagi Bu Yuni waktu melakukan observasi pembelajaran kemarin? Kalau yang menarik bagi saya ya, anak-anak ini kalau kita belajar menggunakan media, dia pasti lebih antusias, lebih aktif. Bahkan yang biasanya hanya diam, ada tuh beberapa anak yang biasanya hanya diam, tapi dengan media yang saya gunakan seperti Infocus kemarin, habis itu kami bermain peran sebagai detektif gitu ya. Jadi anak-anak ini memang saya tekankan agar dia menjadi aktif kembali gitu, seperti itu. Harus jadi percaya diri, yang biasanya nggak mau tunjuk tangan, akhirnya siapa yang mau ke depan ini menunjukkan di mana provinsi Riau gitu kan. Saya bu, jadi mereka dengan adanya media itu akhirnya mereka aktif gitu kan. Jadi itu yang membuat Bu Yuni menarik ya, sampai sekarang Bu Yuni masih terjaga ya Bu Yuni ya. Betul. Jadi saya termotivasi juga Bu. Oh berarti seperti ini pembelajaran yang membuat anak-anak itu setiap harinya aktif gitu. Nggak hanya modul pakai model ceramah doang ya kan. Jadi itu sangat menarik bagi kita ya Bu, apalagi kalau kita membuat modul sesuai dengan tujuan pembelajaran kita Bu Yuni. Jadi anak-anak mungkin lebih aktif lagi. Pak ini tujuan pembelajaran, ini dia media yang kita buat ya kan. Karena pas saya bawa ke kelas kan mereka bertanya nih, apa tuh ya, coba guru saya apa tuh, berarti gitu kan anak-anak kan. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata asik gitu. Asik ya. Jadi saya pun asik juga akhirnya gitu kan. Waktu berapa ya Bu Nia, berlangsung cepat ya, rasanya kalau ada udah bunyi bel pengen lagi gitu kan. Iya benar kata Bu ini, setiap media pembelajaran harus sesuai Bu Yuni ya, itu hal-hal yang menarik. Terus kita tercapai pembelajaran kita pun terlaksana semua tercapainya Bu Yuni ya. Dan ada pertanyaan lagi nih Bu Yuni, kira-kira di dalam pembelajaran yang Bu Yuni terapkan saat malam itu berapa persen ya ketercapaian dalam pembelajarannya?
Kalau kita bicara tentang persennya ya Bu ya, kira-kira 80% ya seperti itu. Yang 20% lagi ya seperti yang saya bilang tadi kan, ada anak memang betul-betul tidak mau dia seperti itu. Ada juga yang ya kalau dihafalkan dia cuma nunduk kepala seperti itu lah kan. Kira-kira 80% lah kita tercapainya. Ya 80% nggak tercapai, jadi ada 20% lagi nih Bu Yuli yang harus kita capai supaya sempurna Bu Yuli 100%. Kita kan inginin kan anaknya 100% ya Bu ini. Tetapi kita mencapai 100% Bu, kira-kira menurut Bu Yuli bagaimana ya proses anak itu supaya nanti kita tercapai 100% ya Bu Yuli? Hilang yang 80-nya menjadi 100% jadinya. Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin saya lebih mendekatkan diri, habis itu saya memberi anak ini merefleksikan diri saya, bertanya kepada anak sebenarnya apa kekurangan ibu gitu kan. Nanti kan ada kertas, biasanya saya beri seperti itu kan, refleksikan diri saya ke murid gitu ya. Nanti anak-anaknya yang membaca, habis itu pasti dia mengisi, akhirnya saya baca oh seperti ini gitu kan. Merefleksikan diri, setelah itu saya dekatkan lagi dia gitu. Mendekat sama anak yang kurang percaya diri tadi, Bu, mungkin untuk seperti anak yang saya bilang tadi betul-betul gak mau, saya dekatkan, saya didik dekat dia. Jadi perhatian penuh kita perhatian penuh kepada anak tersebut. Iya bagus sekali Bu Yuni tentang target pencapaian kita Bu Yuni. Semoga nanti target kita 100% terhadap pembelajaran kita berhasil ya Bu Yuni ya. Dan kita nanti supaya tercapainya proses itu mungkin kita lebih mendekatkan diri kepada anak. Terus media pembelajaran lagi kita tingkatkan lagi video-videonya, yaitu kita mungkin refleksi diri kita supaya anak ini ataupun anak ini sakit bisa di saat kita masih pembelajaran ya. Jadi kita perlu refleksi diri kita. Atau mungkin memang karena dia memang dari kelas 1 seperti itu, mungkin karena di rumah juga selalu katanya selalu dimarahi gitu. Jadi dia di sekolah merasa tak percaya diri selalu. Jadi ada anak yang pemalu, dia betul malu dia yang satu ini. Ya itulah kita sebagai guru, itulah tantangan kita Bu Yuni ya. Tidak mungkinlah anak itu selalu kita kebelakangkan, itulah kita perhatian penuh terhadap anak tersebut. Kenapa ya anaknya begini ya Bu Yuni, apalagi sekarang sudah kelas 4 nih Bu Yuni, perkembangan anak itu mulai naik-naik lagi. Mudah-mudahan nanti ketercapaian Bu Yuni ini 100%-nya tercapai nih Bu Yuni ya. Kira-kira supaya ini ketercapaian 100% nih, kapan Bu Yuni memulaikannya lagi? Berarti kita ulang lagi ya Bu ya? Boleh itu. Kapan nanti kita entah minggu besok kita akan membuat lagi seperti itu. Jadi setiap pembelajaran kita 100% itu ini mungkin bukan hanya mata pelajaran ini aja, mungkinnya terus matematikanya ada, bahasa Indonesianya ada. Tapi kalau di matematika memang anak itu bisa, walaupun dia malu. Bu Yuni ya, saya sangat senang nih berbincang-bincang sama Bu Yuni. Semoga nanti kedepannya anak kita bisa aktif lagi di dasar pembelajaran dengan media-media pembelajaran kita yang kita berikan kepada anak Bu Yuni ya. Demikianlah Bu Yuni ya, pasca observasi yang saya lakukan terhadap Bu Yuni. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan anak-anak juga diberikan kesehatan. Bu Yuni, terima kasih kembali Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.